Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isbah Hulail. Di sini saya akan mempresentasikan ETL pipeline sederhana untuk syarat sebagai interview. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan eh, proyek ini gimana caranya. Nah, mari kita buka yang pertama, buka Visual Studio Code-nya. Kita buka Visual Studio Code-nya. Dan di folder end-to-end pipeline multi-sort to data warehouse ini ada banyak sekali file ya kan di dalamnya yang akan kita bahas satu persatu. Nah, yang bahasan pertama kali ini kita akan membuka dulu proyeknya seperti apa, gambaran kasar si proyeknya itu seperti apa. Jadi kita buka Chrome dulu sebentar. Kita buka Chrome dulu, saya lagi buka untuk memperlihatkan gimana proses ETL-nya berjalan. Seperti itu. Karena di sini banyak file-file yang harus kita bahas biar kita bacanya runut gitu. Kita bacanya runut, kita jadi bisa tahu maksud dari setiap file yang ada di sini. Nah, sebentar, ini lagi proses loading membuka slide presentasinya. Nah, sebelumnya ada soal yang pertama, yaitu ada di sini. Ini skrip jawaban interviewnya, ini soal yang pertama. Cuman ada 3 soal. Yang pertama membuat tabelnya, ya kan, membuat tabel position history. Terus nomor 2 mengisinya kita tinggal running aja ini di SQL Server. Kemudian ini jawaban nomor 3 mau dengan cara inner join kita bisa nge-get semua datanya. Ini sih yang menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua kita bahas melalui proyek end-to-end ini. Nah, sebentar, ini masih proses loading. Di sini kita akan membuat ETL pipeline secara sederhana, yaitu ada data source. Nah, ini biar lebih jelas saya bukakan filenya. Nah, jadi gini kawan-kawan, ini ada source, ada data warehouse, ada dashboard. Source itu berupa data-data yang mana ada data dari Google Sheet, yaitu berupa training historinya. Dan sedangkan di sini ada Oracle yang berupa data employee. Jadi employee itu ada data seorang karyawan gitu yang menyelesaikan course, menyelesaikan pelatihan gitu. Nah, data pelatihannya di Google Sheet, sedangkan data karyawannya ada di Oracle. Nah, setelah itu dari Google Sheet ini kita akan pindahkan datanya, kita proses ETL-nya menggunakan Python, nge-get data dari Google Sheet, kemudian dikirim ke SQL Server sebagai data warehouse-nya. Kemudian data karyawan yang ada di Oracle ini kita pindahkan menggunakan SSAS, gitu kan. Kita pindahkan menggunakan SSAS, taruh di SQL Server. Setelah terkumpul di sini SQL Server, kita akan bikin dashboard sederhana menggunakan Power BI gitu. Simpelnya gitu. Mari kita buka dulu ini. Kembali lagi ke VS Code-nya. Jadi di VS Code ini ada link Google Sheet Training History. Kita mau lihat data yang ada di Google Sheet dengan cara di copy. Kemudian kalian buka Chrome-nya. Kita paste di sini. Nah,
Setelah kita tahu nih di dalam data source training history ada employee ID, course name, rating, date training, achieve course per daily. Jadi misal gini nih, ini employee ID kan bisa diberikan sebagai nama karyawannya ya, karena ini bisa direlasikan. Si nama karyawan ini ya kan belajar people management, kemudian ratingnya 1 pada pada bulan 4 tanggal 20 tahun 2022 dia menyelesaikan 0. Nah, contoh lagi yang ini nih. Yang ini 1334 dia belajar Java programming nih, ratingnya 4 pada tanggal 27 bulan 9 2022 menyelesaikan course-nya 2. Nah, jadi biasanya Java programming ini kan banyak episode gitu kan, banyak episode yang harus diselesaikan. Nah, pada tanggal sekian si ini itu menyelesaikan dua episode gitu, misalnya kayak gitu. Ini datanya, oke. Nah, data ini kita akan pindahkan ke SQL Server gitu, dengan menggunakan Python. Nah, kemudian mari kita buka. Yang pertama kita harus ini berupa tabel ya kan, tabelnya data source training history, berarti di SQL servernya harus ada tabelnya dong gitu, harus ada tabelnya gitu. Untuk sementara kita buat data source-nya ini dulu. Data source-nya kita udah tahu dari sini, dari Google Sheet. Kemudian kita mau lihat data employee yang ada di Oracle. Back to Visual Studio Code. Ini kita buka Oracle-nya. Sebentar, kita buka Oracle-nya. Nah, kita menggunakan skema HR gitu. HR, dan kita akan membuat query gitu kan. Kita akan mengquery. Sebentar. Nah, kita buka query-nya dengan skema HR ya. Kita akan create tabel di sini sebagai data source-nya. Yang pertama kalian buka Visual Studio Code-nya. Nah, create table on Oracle. Kita cari data source. Nah, data source ini banyak nih. Kita copy, kita paste, taruh di sini. Nah, ini adalah data source-nya. Banyak datanya. Kalian hapus yang ini nih, mulai dari sini sampai ini. Hapus, jangan lupa titik 2 ini. Kita akan buat tabel dengan cara create table HR employee PT Sampel Indonesia dengan kolom employee ID, employee name, birthday, province, CD. Nah, ini 500 nih, 500 bit ukurannya gitu kan. Nah, tinggal gini aja. Di blok ini create. Nah, tabel HR PT Sampel Indonesia telah terbuat. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya kita gini. Strip select bintang from HR dot employee PT Sampel Indonesia gini. Kenapa saya strip ini? Ini biar di komen. Jadi komen aja. Jadi dia tidak di running, tapi kita bisa running dengan cara men-selectnya doang. Kita select, kita block. Select itu maksudnya block. Kita block ini, kita cek. Wait. Sorry, ada kesalahan di sini. Sample underscore. Nah, kita block lagi. Nah, tabelnya udah jadi nih. Employee name, birthday, province, CD, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal mengisi kontennya dengan cara apa? Klik paling kiri di sini, kemudian scroll paling bawah, scroll sampai ujung. Nah, sampai ujung ini nih. Nah, sampai ujung ini tekan shift,
kemudian klik kiri di sini. Jadinya keblok semua. Setelah keblok semua, kita running. Nah, ini artinya dia merunning, artinya dia menginsert gitu, mengisi tabelnya. Mengisi tabel si employee-nya, si data employee itu tadi. Gitu kan. Kita tunggu. Nah, itu sudah selesai. Row inserted sudah selesai. Nah, kita coba cek lagi. Sekarang cek lagi sini nih. Di blok lagi kayak biasanya. Nah, sekarang udah masuk nih datanya. Ya kan? Datanya udah masuk, udah oke dong berarti dong, udah oke. Ya kan? Data employee-nya udah oke. Terus data training ini udah oke, gitu kan? Datanya oke, data training ini udah oke. Jadi sesuai dengan ini, data di sini udah oke, Oracle-nya udah oke. Tinggal kita bikin tabel di sini, tabel kosongan di SQL Server-nya. Karena untuk memindahkan ini kan harus ada tabel yang nampung di sini kan, yang menampung. Berarti kita buka SQL Server-nya. Nah, kita buka SQL Server-nya. Kemudian kalian masuk ke database engine dengan authentication Windows authentication dulu karena ini di lokal gitu kan. Nah, ini database. Nih ada AdventureWorks DW 2012. Kita buka tabelnya. Nah, ini masih kosong, belum ada apa-apa. Klik kanan untuk membuat query. Klik kanan new query. Nah, klik kanan new query ini kita script kosong gitu kan. Nah, back to Visual Studio Code. Di Visual Studio Code kita ada create table. Create user. Create usernya gimana? Nah, ini kita akan membuat user sama login. Jangan ini di copy, ya kan? Pastekan sini. Kita bisa lihat, kita bisa baca nih. Create login. Kita mau buat ETL project ini sebagai namanya, passwordnya ETL Bacul, ya kan? ETL Bacul. Database-nya AdventureWorks 2012. Ya kan? 2012. Ini udah sama. Kalau kalian pakainya 2022, tinggal dirubah ininya. AdventureWorks ini 2012 dengan usernya namanya ETL project, loginnya mengikuti ETL project, ya kan? Nama database-nya AdventureWorks. Nah, role-nya itu sebagai data reader. Jadi kita bisa baca, kita bisa nulis, kita bisa insert. Writer itu menulis kan, artinya menginsert gitu. Dan DDL admin kita bisa membuat tabel. Gunakan masternya Grand Connect SQL untuk koneksinya. Itu ETL project. Jadi ETL project itu bisa membuat koneksi. Oke. Nah, setelah itu kita coba execute. Could not find store procedure DDL admin. Wait. DB DDL admin. Jadi gini, tadi kita coba ulang lagi, ya kan? Kita coba ulang lagi untuk masuk ke sini. Kita disconnect dulu. Kita coba ulang lagi pakai Windows Authentication, connect database, klik kanan new query. Nah, kita akan bikin scriptnya dengan cara mengcopy paste ini nih. Green kurang go di sini. Tuh. Jangan lupa Ctrl A, Ctrl C, kita copy, taruh di sini. Nah, ini loginnya menggunakan ETL project dengan password ETL Bacul, ya kan? Database-nya menggunakan AdventureWorks. Kalian bisa rubah kalau misalkan kalian menggunakan database yang lain. Semuanya harus dirubah ya. AdventureWorks-nya yang ada AdventureWorks-nya harus dirubah.
Kemudian sudah ini membuat create login itu membuat ETL project ini sebagai loginnya. Kemudian ada create user, ada login, ada user. User ini sebagai user si database-nya. Gitu kawan-kawan. Oke. Jadi ini login untuk servernya, ini sebagai login untuk ke database-nya. Oke. Nah, di sini ada data reader, data writer sama data admin. Di sini reader ini untuk membaca kayak select gitu, itu membaca data. Writer itu kayak insert gitu. Data admin itu kayak membuat tabel gitu, membuat tabel kayak drop dan lain sebagainya. Oke. Kemudian langsung saja kita execute. Commands complete successfully. Jadinya kita udah berhasil membuat CDL projectnya. Sekarang disconnect, connect ulang. Kita ganti Windows Authentication-nya kan sebagai kayak root gitu kan, sebagai paling kasta tertingginya. Kita menggunakan ETL project dengan password, jangan lupa ETL bacul. ETL bacul. Oke, connect. Nah, kita berhasil masuk connect, kemudian lihat database-nya. Nah, ketika kita buka database yang lain, dia ada grant access-nya, dia nggak bisa ngakses data yang lain, database yang lain maksudnya. Oke, jadi paham. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel di sini sebagai tabel penampungan gitu. Dengan cara klik kanan new query. Nah, di sini kita akan membuat tabelnya. Back to Visual Studio Code. Kemudian kalian akan melihat create table in SQL Server nih. Nah, create table in SQL Server, kalian Ctrl A, Ctrl C, kita copy, pastekan di sini. Nah, pastekan di sini. Ini ada komennya. Create table. Nah, create table-nya lagi nih teman-teman. Search ini create table, execute. Oke, aman. Comment successful artinya berhasil. Kemudian selanjutnya kita ini nih execute juga. Nih, execute create table, execute. Nah, ini artinya sudah juga selesai. Kemudian kita cek nih. Ini adalah komen untuk mengecek. Select bintang from training history. Nih, kita berhasil membuat tabelnya, tapi datanya masih kosong. Oke. Kemudian kita cek untuk data karyawannya, execute lagi. Kita juga sudah berhasil membuat tabel si karyawannya, tapi datanya juga masih kosong. Oke. Kemudian setelah itu berarti kita sudah membuat kita back to ini nih. Nah, kita sudah buat data source-nya udah ada. Kita sudah buat tabel tampungannya, 2 tabel gitu kan. Nah, kita tinggal buat ETL-nya. Kita bakal buat ETL-nya. Yang pertama menggunakan Python, yang kedua menggunakan SSIS. Yang pertama kita menggunakan Python dulu. Buka Visual Studio Code-nya. Nih, buka Visual Studio Code, buka ETL Python, get data from Google Sheet. Nah, di sini kita CLS dulu biar rapi. Nah, di sini kawan-kawan, teman-teman kalian bisa lihat nih, ini ada import GSPrit, artinya dia pakai package namanya GSPrit gitu kan. Terus ada out to client service account, ini untuk kredensialnya. Nah, PyoDBC-nya dia untuk menginsert ke SQL Server gitu. Nah, coba kita potong ya. Kita potong sampai sini aja dulu ini. Oh, ini sudah. Sekarang scope-nya itu kita menggunakan API dari Google Cloud-nya. Yang pertama API dari Spreadsheet, yang kedua API dari Google Drive. Kenapa 2? Karena si Spreadsheet ini kan taruhnya di Google Drive. Jadi kita harus punya 2 API untuk mengeget datanya, untuk mendapatkan datanya.
Kemudian kita bikin variabel create service credential account from JSON key field name. Nah, key field name ini yang sebelah kanan ini user is bahulel dokumen itu adalah path itu jalan untuk mengakses apa Google Sheet Source ini, Google Sheet si file Google Sheet Source ini, gitu kan. Jadi yang ini tuh kita nge-get file JSON yang ini. File JSON ini didapatkan dari kita membuat API di Google Cloud-nya. Nanti ada sesi ada sesi tersendiri lah untuk membuat API-nya. Nah, kita nge-get karena ini proyek, jadinya kita main cepet gitu. Nah, ini kita nge-get data si ini untuk dapat kredensialnya gitu. Gitu, kita dapat kredensialnya udah, kemudian kita bikin variable file dengan Google Spread authorize, kita otorisasi kita menggunakan create ini. Otorisasinya menggunakan create variable create. Jadi kita nyambung masuk ke sini file, kemudian workbook ini sama dengan file ini gitu kan. Masuk lagi, kemudian open ini open file ya. Open file ini data source training history nih. Dia nge-get-nya dari si ini. Namanya pakai yang ini, data source training history gitu. Nah, terus kemudian kita bikin variabel menggunakan sheet. Workbooknya sama dengan sheet 1 ya kan. Sheet 1 karena kita mau nge-get-nya sheet yang 1 gitu. Sheet 1 ini. Nah, kemudian data sama dengan sheet get all values. Kita akan get semua datanya. Kita coba copy ini dulu biar kalian paham. Terus kita bikin file baru. Coba data Python. Coba data gesheet.py ya kan. .py Python. Nah, kita pastekan di sini. Kemudian kita mau lihat nih hasil dari data yang kita get. Data ini kan. Sorry guys, data. Data. Nah, ini kemudian kok kita coba running nih. Nah, ini proses running nih. Dia masih menunggu nih di sini nih di terminalnya. Nah, nanti kita akan coba ini prosesnya lumayan. Ini harus menggunakan internet ya. Nah, kita sudah dapatkan datanya berupa list nih. Nih, cloud computing 1 tanggal gitu kan. Ini berupa list, tapi di sini ada employee ID, course name, rating, date training, achieve course per daily. Di mana ini adalah header. Nah, header ini kan kita nggak bisa masukin tuh ke table-nya karena table-nya kan udah ada header-nya. Nah, kalau misalkan gini nih, ini kan header nih employee ID, kita nggak perlu juga masukin ke sana gitu, ke data warehouse-nya gitu. Jadi yang diperlukan cuma datanya aja kan, karena headernya kita udah buat. Nah, kita akan pakai menggunakan ini nih, data tapi ininya di satu gini, listnya kita potong gitu maksudnya. Gini. Jadi listnya kita potong, kita coba potong, kemudian running ulang. Nah, kita coba running ulang, ini lagi proses karena datanya lumayan banyak tuh, udah bergerak. Nah, kita coba lihat apa perbedaannya. Nah, perbedaannya dia sudah masuk ke datanya, headernya udah hilang gitu kan. Headernya udah hilang, berarti kita udah siap nih masukin datanya ke tabel data warehouse-nya. Nah, oke, jadi kita bikin variabel baru sebagai data without header, tanpa header gitu. Header lagi. Header. Nah, sorry. Kemudian proses datanya sudah selesai.
Kita coba CLS biar nggak pushing. Nah, di sini kita buat koneksinya. Koneksinya ada server, database, password, sama driver. Nah, servernya kalian ngegetnya dari ini nih. Klik kanan, properties. Ini nama servernya ini. Nama servernya kalian bisa copy paste, taruh di sini. Ya kan? Taruh di sini, terus database-nya sesuai dengan database yang kita buat, yaitu AdventureWorks DW 2012. Username-nya Ideal Project sama Ideal Bacul. Nah, si username ini best practice-nya nggak boleh hardcode kayak gini. Hardcode tuh password sama username-nya ditulis langsung gitu. Nah, tapi untuk kasus ini karena ini proyek, ya bukan best practice-nya, harusnya ada yang namanya package, kalau nggak salah Windows Authentication gitu. Jadi kita naruhnya ke dalam variabel yang ada di PC kita. Jadi passwordnya nggak kelihatan. Dalam code ini nggak boleh ada password kayak gini sebenarnya, tapi ini sebagai latihan ya boleh-boleh aja. Nah, kemudian ada drivernya menggunakan ODBZ driver 17 for SQL Server, ya kan. Pastikan sudah terinstall. Kemudian kita buat koneksinya menggunakan connection string. Ini F ini ngeget data driver, server, database, username, password, ya kan. Kemudian connectionnya menggunakan PyoDBZ, ya kan. PyoDBZ ini menggunakan connection string. Kalau udah sukses, kita ceknya dengan print connection sukses, gitu kan. Nah, terus ini ada table data source training history-nya sebagai nama table-nya, gitu kan. Data source training history ini didapatkan dari ini, data source training history. Nih, tabel tampungan yang kita buat. Oke. Tabel tampungan kita buat, terus 6 kolom, jumlah kolomnya dengan panjangnya tanpa header gitu kan. Panjangnya tanpa header, terus kemudian ini SQL query-nya insert into table values, ya kan. Terus koma, join semuanya. Kemudian 6 kolom dari panjang si tanpa header itu tadi, ya kan. Oke, kemudian kita buat kursornya dengan connection kursor. Kita kayak kursor ini kayak buat execute gitu. Jadi kursor ini seakan-akan menulis gitu, execute many. Nah, SQL query sama data without header. Jadi dia mengeksekusi data tanpa headernya dengan ini si SQL query-nya di sini, gitu kan. Jangan lupa commit untuk bisa untuk kayak ya kita harus mengcommit gitu, memastikan bahwa datanya sudah terinsert, sudah masuk gitu. Kemudian kursor close sama connection close ini best practice karena biar tertutup dan data kita aman. Terus kalau udah selesai semua, kita print data berhasil diinsert. Jadi artinya data berhasil diinsert. Oke, itu saja penjelasannya. Kemudian kita bisa running. Dar. Kita running, kita tunggu. Kita running sambil menunggu. Oh iya, harusnya tadi dicek dulu ya. Harusnya tadi dicek dulu di sini. Nah, ini kan tabel ini ya, source training history. Harusnya tadi dicek ya di sini. Nah, ini kan udah ada nih. Kita truncat lagi, kita biar tahu bahwa sebelumnya kosong gitu. Truncat, kita select lagi. Execute. Nah, ini kan kosong nih, masih kosong kan, masih kosong. Kemudian kita running ininya nih, running Python-nya lagi, CLS. Kita running Python-nya lagi biar kelihatan gitu. Oh, ini sudah masuk gitu. Nah, kita tunggu dulu. Nah, connection success, data berhasil diinsert, datanya berhasil masuk. Apakah iya? Kita cek gitu. Execute. Nah, udah masuk datanya. Kemudian jadi kita lihat ini lagi, kita sudah bisa berhasil
memindahkan data dari Google Sheet ke SQL Server ya kan. Udah bisa nih, udah ada datanya di sini, tinggal yang ini menggunakan SSIS. Sekarang kita buka SSIS-nya. Oke. Oh ya, kita preview dulu data employee-nya seperti apa yang ada di sini. Data employee-nya seperti ini. Kita akan buat SSI-nya, kita buka Visual Studio 2022-nya. Nah, ini teman-teman. Bentar, saya geser dulu. Di Visual Studio ada ETL baru. Kalian juga bisa lihat di Visual Studio nih. Ini file yang sebentar. File SSAS ini, file SSIS ini kalau kalian buka di Visual Studio akan berbentuknya seperti ini, kawan. Akan bentuknya seperti ada data flow task, ketika klik 2 kali maka ada proses perpindahan gitu. Proses kayak pipeline gitu. Ini adalah tabel source-nya, kita bisa klik 2 kali. Kita menggunakan koneksi Oracle. Nanti kita akan belajar tentang koneksi ini. Dari tabel yang mana gitu kan. Dari tabel yang mana? Dari tabel yang HR Employee PT Sampel Indonesia kan. Karena kita kan ada di situ kan, ada di situ PT Sampel Indonesia-nya. Kolomnya juga udah sama. Ini eksternal kolom, output kolomnya menjadi ini, artinya seperti itu. Oke, kita conversion. Nah, conversion di sini si employee ID ini akan dirubah menjadi copy. Ada copy-kopinya, copy of employee ID, copy employee name gitu. Kita harus rubah si tipe datanya. Tipe datanya seperti apa? Harus rubah dulu. Yang employee ID string, uncode string, database date, uncode string, account string. Oke. Kemudian oke. Kemudian gini, oleh DB connection-nya menggunakan employee ID mapping-nya. Nah, ini kan dari employee ID ke employee ID gitu. Ini kan dari copy nih. Kalian biasanya kalau pertama kali dia belum berbentuk copy gini. Kalian ubah dulu dengan copy employee ID, terus mappingin. Udah cocok belum? Kayak udah. Oke. Kemudian try customer volume com employee name. Employee name-nya kita ubah jadi ini kan 100. Oh wait, sorry nih. Employee name ZD uncode string kita ubah jadi string. Nah, stringnya employee name 500 gini kan. Sorry, ada kesalahan di employee name-nya 500, kesalahan di mappingannya. Nah, ini employee name ke employee name, copy of birthday ke birthday, CD ZD. Ini agak kacau urutannya, kita cek dari sini kolomnya. Employee name, mobile name kan nomor 2 ya. Ini employee name. Kopinya sorry, ini harus dihapus dulu biar enak kita mappingannya. Jadi ini dihapus dulu, nggak apa-apa. Kita bikin data conversion baru biar rapih gitu. Ini data conversion baru nih, kita taruh sini, masuk, datanya baru masuk. Nah, ini employee ID kita ubah jadi string.
string. Ini employee name-nya, bentar. Nah, employee ID-nya jadi string, employee name-nya jadi uncode string, terus database-nya jadi database date. Database date. Terus ini biarin uncode string. Ini uncode string. Terus ini oke. Oke kan? Oke. Nah, kita lari ke sini. Nah, di sini kita lihat mappingannya. Employee name sudah employee name. Ini kan udah rapi, tadi kan kayak karut marut gitu kan. Employee-nya udah. Nah, ini ada inserting data from column name. Kita harus cek di destination-nya. Cek destination-nya. Cek. Ingat yang di employee name di sini 100 kan. Di sini 100. Di sana padahal 500 gitu kan. Source-nya 500, di sininya 100. Berarti ada harus transformation. Caranya gimana? Data conversion ini dirubah menjadi 100 gitu. Oke. Nah, warningnya jadi hilang kan? Warningnya jadi hilang. Jangan lupa control save. Kemudian kita coba cek yang di sini. Select employee Indonesia. Kan masih kosong ya. Mari kita coba running, control flow, klik kanan, execute task. Kita coba running. Nah, data flow. Kita coba. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, SSAS biasanya ada kayak trouble gitu di bagian sininya. Padahal ini udah running semua ya kan. Progressnya juga udah oke, tapi di sini word null rows. Artinya dia kayak nge-stuck gitu. Jadi kita harus meng-close dulu, kemudian coba running ulang. Gitu kawan. Oke. Nah, ini di close dulu. Kemudian saya pause dulu ya. Nah, kita coba lagi, kita buat ETL baru dengan hal yang sama gitu. Kita coba lagi. Kalau ini gagal berarti kita harus men-shutdown si laptop atau PC kalian gitu. Untuk merestart configuration yang ada. Nah, ini artinya belum sukses karena ini harusnya ada rows gitu. Rows di sini gitu. Harusnya ada rows di sini. Sehingga kalau kita cek di ini select ini masih belum ada datanya. Masih belum ada gitu. Jadi kita harus shutdown dulu. Saya akan cut rekaman ini, kemudian kita akan bikin ETL lagi secara lebih sederhana. Oke.